Kalau terinspirasi tuh biasanya ada pengakuan, karena gue terinspirasi siapa. Iya. Tapi kalau nyolong, nggak ada pengakuan. Enggak. Itu bedanya. Bedanya di situ. Aduh, ini pernah? bukan di pinggir jurang, nyemplung. Nyemplung. Udah pernah dicolong emang? Ada lah. Ada lah. Bapak Taufik Nobo, apa kabar? Alhamdulillah. Ala kulihal. Kalau ala kulihal tuh berarti Artinya lagi apa? banyak urusan. Iya. Lagi bukan banyak urusan, lagi riuh. Baik atau enggak? Kalau ala kulihal tuh alhamdulillah dalam segala keadaan. Dari segala keadaan tuh. Berarti artinya semoga baik ya? Iya. Berarti nggak baik ya? Iya. Gimana Komputex? Itu Komputex pertama? Seru loh. Iya. Kompetensi pertama ya, mungkin seru tuh dalam definisi gue belum pernah merasakan kesulitan makan sampai sebegitunya. Separah itu? Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya sih di hari ketiga, hari keempat gue udah mulai tahu celah-celahnya nih. Iya, sampai lo bikin postingan itu kan yang akhirnya ketemu gini-gini. Hari pertama Pak, gue landing sampai Hong Kong. Hong Kong, Taipei? Enggak, kan gue ke Hong Kong dulu. Oh, lo ke Hong Kong, nggak langsung Taipei? Enggak, transit. Ke Hong Kong cuma bisa makan sandwich. Terus jam 10 nih gue kelaparan nih, udah sampai Taipei nih jam 10 kelaparan gitu ya. Cuman bisa makan mie cup noodles gitulah gitu. Itu bawa atau beli? Beli di sana. Setengah jam nyarinya. Dari logo halal nggak nemu. Nggak nemu, susah ya. Iya kan gitu. Udah tuh kelaparan tuh sampai akhirnya malam jam 8 baru bisa makan pisang bukannya sama susu. Makanya bukannya snack buah-buahan banyak di sana tapi saya lapar, Pak. Kok penyelamatnya biasanya beli buah orang-orang. Nah, iya, akhirnya cuma makan pisang sama susu. Iya. Tapi gue udah pengen makan serius, udah makan bener. Iya, gitu. Akhirnya baru ketemunya besok malamnya itu. Yang rame-rame si itu? Beef noodle itu, iya. Enggak itu sehari sebelumnya. Itu sehari setelahnya yang rame-rame. Oh, sehari setelahnya. Ya, hari pertama ya? Asli. Nightmare ya? Tapi kalau disuruh ya gue datang lagi. Gitu. Karena udah tahu triknya ya? Iya. Udah tahu triknya, bawa pop mie berapa? Bawa pop mie, ya. Iya. Terus kalau di area, area Komputex-nya tuh di exhibition center-nya, gitu ya, kayak di JCC-nya lah gitu ya, itu ada ininya kok. Ada fried chicken master gitu. Ada. Kan halal kalau itu. Enggak, bukan. Gue lagi inget-inget Komputex yang dulu. Udah lama ya Pak? Udah lama, kayaknya nggak ada. Saya masih SD kayaknya waktu itu. Oh, nggak dong. Itu cover lagu gue satu, ada yang seharusnya aku, itu difotoin sama David di acara Komputex. Ya. Di depan hotel, lagi hujan-hujan. Hujan nggak? Hujan lagi hujan banget. Kenapa selalu hujan ya? Ya kan jangan-jangan tanggalnya segitu-segitu aja nggak sih? Kayak maju. Kayaknya nih, nggak tahu deh. Area-areanya sama-sama lah. Ya pokoknya selalu hujan. Tanggalnya. Iya, dan itu yang selalu di Komputex katanya selalu orang lupa bawa payung. Dan akhirnya sampai di tiap restoran depannya ada payung kan. Iya. Boleh dipinjem. Gue diingetin. Ya, boleh pinjem tapi balikin lagi. Iya. Kalau di Indo dibawa pulang. Iya. Gue berapa kali minjem gue ke toko kopi pagi. Iya. Gue pasti minjem payung. Tapi agak culture shock gue di sana ya. Kentang ya? Ya. Terima kasih. Masih bisa diangkat aja. Tapi gue agak culture shock ya. Kenapa? Dalam pengertian tuh di sana ternyata rapi ya. Iya, rapi, terus bersih ya? Bersih, orang-orangnya tertib gitu. Gue nggak tahu sih seberapa banyak yang udah pernah ke Taipei dan seberapa banyak yang udah pernah ke Beijing, ke mainland China. Gue belum pernah tuh ke sana tuh. Belum pernah ya? Buat gue itu adalah kalau kita ngelihat dari One China Policy, itu bagian dari China lah gitu. Iya. Itu adalah bagian dari China yang paling Amerika. Si Taiwan. Percaya sih gue. Buat gue. Gue percaya kok. Jadi brandednya banget di sana, kayak toko-toko Amerika banyak banget. Westernnya banget-bangetan dan lebih ramah sama turis. Yes. Ramah banget. Gue kaget. Itu yang gue rasain sih. Iya kan? Iya, dibela-belain gitu. Dibela-belain. Iya, dibela-belain. Kalau ke mainlandnya enggak? Iya kan? Enggak, makanya gue tuh udah beranggapan ini sama lah kayak ternyata enggak kan? Enggak, minimal kayak Singapura kan bisa ada galak-galaknya ya. Iya. Ini enggak ramah banget. Ini ramah banget. Ramah banget. Street foodnya kalau lo lihat orang-orang antri itu banyak yang ekspat. Iya. Dan rapi aja. Rapi, iya. Agak kaget gue gitu kayak mirip rapihnya kayak Singapura, tapi ramahnya agak mirip Indo. Ya, at least kayak Malaysia lah, lebih ramah gitu. Nggak mungkin nggak seramah Indo lah. Indo kelewat ramah. Sampai ada jak foto orang-orang turis. Enggak Pak, kalau itu emang ada ininya lah, mental inlandernya. Tapi gimana kesannya? Lo kasih skor berapa Komputex keseluruhan?
Excitement 10 out of 10, capek 10 out of 10. Tapi menempa diri gue ya. Itu juga 10 out of 10 sih. Jadi maksud gue gini, ini mungkin karena konteks pertama ya. Jadi kalau lo tanya begitu ya gue masih senang. Iya, oke. Dan ini mungkin pergi ke luar negeri. Tapi kan bukan acara expo pertama dong. Masa sih expo pertama lo? Yang dimana banyak brand kasih pameran bukan jualan. Oh iya dong. Kalau Indonesia kan expo ya, jualan ya. Iya dong. Expo. Iya dong. Expo pertama lo. Iya. Lo belum pernah ke expo lain? Belum. Oke. Belum aja. Enggak tahu maksud gue good experience lah. Oke. 10 out of 10 semua ya. Iya. Kenapa capek? Karena banyak yang gue yakin nonton ini nggak paham kenapa capek. Gini, iya benar sih. Gue juga nggak paham sih sampai ngalamin ya. Ternyata kayak nih bayangin nih gitu ya. Perjalanan gue hari Minggu jam 9 malam sampai bandara. Oke. Nunggu sampai jam 12 malam. Jam 12 gue naik pesawat. 3 jam nunggu. Iya, 3 jam nunggu. 3 jam loh. Terus habis itu naik pesawat. 5 jam sampai Hong Kong. Transit 2 jam di bandara. Itu hitungannya sebentar 2 jam. Sebentar, iya nggak selama itu. Tapi maksud gue ada waktu lagi. Habis itu terbang lagi 1 jam lah ke Taipei. Sampai Taipei, sampai hotel, cuman not even rebahan karena belum bisa check in kan. Jadi sampai Taipei itu mungkin cuman duduk di hotel naruh barang 1 jam. Habis itu udah langsung ke acara. Udah mulai soalnya. Udah mulai. Gitu. Jadi udah mulai. Familiar gitu, sekali saya. Iya. Terus liputan apa segala macam gitu. Yang lucu adalah sebenarnya harusnya kita nggak begitu ya. Tapi karena gue ada experience bisa begitu. Sambil ambil tisu. Iya. Karena gue ada experience bisa begitu. Ayo gue sikat. Gitu. Jadi siap unpack lah. Kodenya. Gue nggak siap, makanya gue ngambil tisu. Sorry, hidung gue kotor. Iya, maksudnya kayak nempak diri sendiri gitu. Ngerti lah, hari keduanya juga hari ketiga. Dan karena kan gue jalan bareng sama teman-teman Jagat ya. Nah itu yang mau gue tanya sebenarnya. Nah, jadi gue ngerasain tuh gitu. Oh mereka begini kerjanya gitu. Karena beda ya antara gue ngeliat ada beberapa teman-teman teknologi di sana. Teman-teman tech creator di sana tuh kebanyakan bikin di acara eksibisi. Kebanyakan. Tapi ada yang triknya beda sebenarnya. Iya kan, kebanyakan di acara eksibisi. Mereka ke pameran, terus ngeliat ini ada barang ini apalah dan semua segala macam. Jadi ngeliatnya dari sana. Sementara karena gue alhamdulillahnya bisa jalan bareng sama Jagat, makasih Om Deddy gitu ya. Gue dikenalin, oh nih lo bisa fix sebenarnya nggak ke sini. Jadi gue keliling tuh ke beberapa area lokasinya kan. Ikut presscon ini, ikut presscon itu, ada ini, ada itu. Jadi ngerasain kayak ternyata si Computex ini nggak cuma di area jam terbang main ya? Iya, di situ gue ngerasain. Dan di situ pula gue ngerasa kayak emang sayang sih kalau lo cuma ke sana tapi hanya ngeliput expo-nya aja. Area expo. Karena itu mungkin kerjaan 2 hari. Bener. Acaranya kan 4 hari ya. Itu kerjaan 2 hari selesai. Tapi begitu lo harus main ke area-area lain. Nah, tapi triknya adalah preparation. Lo tahu kapan ada presscon ini, kapan ada presscon ini. Iya. Itu tuh jam terbang dan network. Benar. Itu. Untuk tahu itu. Benar. Karena nggak semuanya bisa dengan gampang. Yes. Nggak semua perlu akses. Yes, betul. Makanya jam terbang. Makanya kenapa yang pergi biasanya entah ke Unpack, entah ke apalagi sih Snapdragon Summit, orangnya Chess, itu aja. Orangnya itu aja karena memang jam terbang ngaruh dan kesiapan badan. Nah, jadi itulah saat dimana saya juga menempa ya. Iya. Alhamdulillah kali ini aman banget. Kecapean banget di hari keberapa? Pertama. Paling capek? Paling capek pertama. Jujur ya, ini gue nggak cerita siapa-siapa, badan gue meriang pak. Ngalamin berarti ya. Meriang. Selamat, Anda sudah sah. Tapi harus meriang dulu. Udahannya hari keduanya gue push through aja tuh. 2, ketiga, keempat, kelima, lanjut alhamdulillah aman gitu. Oke. Meriangnya gara-gara apa? Kaget aja. Enggak, gue rasa kelaparan. Om Diar di Snapdragon Summit. Masa? Dia sakit ngomong, dia? Enggak sakit, tapi dia ngomong pas pulang. Capek kan? Masih inget banget lagi dorong troli, terus tiba-tiba bisiknya pelan banget. Iya. Capek kan? Iya, emang capek Om. Gue ngebayangin ya, gue datang pressconnya Snapdragon aja, terus dia ada booth dan segala macam. Gue tuh langsung kebayang gini, wah Summit capek banget nih gitu. Parah. Itu aja gue datang pagi-pagi dengerin orang ngomong, itu udah mulai agak-agak kayak,
wah susah nih. Connect-nya susah nih. Mata gue ngantuk nih gitu. Cuman kayak nggak tahan gitu. Gue dapat beberapa footage, gue dapat beberapa ilmu, udah selesai. Alhamdulillahnya aman tuh gitu ya. Itu susahnya sih, itu susahnya. Makanya kemarin kan sebenarnya gue juga seperti tawarin ikut, gue cancel tuh gara-gara itu. Karena gue ngukur badan. Nah, kayaknya kalau berangkat sendirian dan apalagi gue sendirian kan. Bener. Kalau sendirian tuh lebih parah. Kalau perlu kameramen saya siap bantu. Saya agak pelit di budget emang. Jadi saya kepikirannya pergi sendiri. Iya. Nah tapi lo pergi nggak sendiri? Lo pergi sama Jagat. Tapi kontennya gue sendiri. Nggak, iya. Pertama kali lo publish postingan poster lo ke Taipei aja kan ada JR collaboration. Collab ya. Itu maksudnya apa? Apakah lo sekarang bagian tahu lagi dari Jagat? Bisa ngomong apa enggak? Nggak ya. Kayak gini. Gue coba tanya, karena ini kenapa ada JR collaboration? Gini. Apakah lo jadi the next Irwan? Baru keluar podcastnya kemarin. Iya. Tapi gini, konsepnya gini. Jadi JR Collaboration itu adalah satu buah. Ini tuh sebenarnya kemarin pilot project. Inisiasinya siapa? Inisiasinya Jagat. Dari Jagat Review. Oh, dari Jagat Review. Okay. Jadi ini pilot projectnya Jagat Review. Kalau misalkan dia ngajak beberapa orang untuk collab dengan mereka. Oke. Jadi kalau misalnya, let's say kayak misalkan contoh simpelnya adalah kemarin kan karena Jagat jalan, dia harus ngeliput beberapa brand dan segala macamnya. Konsepnya mungkin pengen ngasih value added ke kerjasamanya mereka lah, gitu kan. Oke, gitu. Nah, value digaji? Iya dan enggak. Oh iya. Iyalah ya jatuhnya malah. Iya. Tapi gua kemarin dibayarin lah trip dan segala macam, gitu. Nah, jadi dari si brand ini sendiri salah kayaknya dijaga enggak lagi. Om Ded. Tolong saya, Mbak Esti. Enggak, konsepnya adalah dari brand. Mereka emang dari brand sendiri ada preferensi. Boleh kali coba jalan sama ini gitu. Akhirnya kemarin tapi diiyain berarti kan sama brandnya? Iya. Sebenarnya emang jatuhnya ada beberapa nama lah mungkin yang kemarin ya. Gua nggak tahu sih ada berapa nama yang dilempar. Tapi kemarin akhirnya yang jatuh jadinya 2. Ada gue sama Okem. Yang Okem di tuh PSE kan dia? Iya. Okem Mudin gitu. Nah, emang dari awal mau jalan kita udah diskusi nih. Fik nih gimana ya Fik gitu. Kan kalau Okem memang konsepnya dia gamer. Iya, dibawa ke hardware masih masuk. Tapi yang paling penting dia bukan dari tech space nih, bukan dari tech creator. Kalau lo nih kayaknya bakal banyak yang nanya nih gitu. Gimana ya? Gua aja nanya. Iya kan gitu. Gimana ya? Udah nggak apa-apa. Om kita coba jalan aja gitu. Toh masuk gue lo provide gue untuk jalan, hotel dan segala macam. Lo dalam quote unquote membimbing gue gitu ya. Walaupun mungkin nggak bisa dibilang secara resmi, tapi gue dapat banyak masukan di sana. Les privatnya Jagat ya? Asli, les privat. Jadi gue oke, kita jalan gitu. Salah satu gue mengiyakan adalah gue tahu ini bukan masalah gimana gue kerja membantu atau apa segala macam, tapi gue yakin yang gue dapat jauh lebih banyak. Dan alhamdulillahnya lebih banyak bro. Banyak banget yang gue dapetin gitu. Mulai dari manage-nya, networking-nya, uangnya. Iya benar. Harus gue yang nyebut kan? Bener loh. Harus gue yang nyebut. Gue kaget loh, karena ternyata dengan lo jalan ke sana aja, itu membuka pintu-pintu yang lain. Karena orang jadi melihat. Benar, itu yang pertama. Orang jadi melihat. Ya. Jangan ngomongin pos Computex deh. Iya. Pre-nya deh. Masa iya, alhamdulillah gue bisa jalan sama beberapa brand yang jatuhnya ada di luar teknologi. Yang kayak makanan apa? Wisata halal, travel, terus juga ada sama kamera. Emang gue udah pernah jalan sebelumnya, tapi ini dia mau masuk lagi. Terus. Tapi Canon tuh deskrip langsung dari situ. Iya. R8 itu. Iya. Gue ke kantornya nggak ada loh displaynya. Baru R7. Oh iya, emang mereka suka nggak naruh di situ. Minta aja langsung. Waktu bapak bilang R8 lu. Ya. Oh lo meeting ya? Saya kan besoknya. Oh meeting ya. Kok nggak ada di sana ada 1DX tapi pak itu aja. Yang udah dipretelin itu ya. 1DX ya. R8 yang mana? R8 pas gue nggak ada lagi. Nggak ada, dia nggak naruh display karena barangnya laku banget. Lumayan ya harganya, 20 body only itu 20 sekian ya? Minggu lalu ya, lagi 22, dapat gimbal. Berasa nggak? Ini lumayan. Iya lumayan. Itu secara harga oke. Sensornya sama kayak
semi flagshipnya dia R3, R6 Mark II. Jadi cakep Pak, cakep sebenarnya. Lu sebenarnya sejak kapan suka sama kamera? Lebih suka kamera dulu atau lebih suka Ya gadget lah. Gadget dulu. Kamera itu karena gue belajar untuk bikin channel YouTube. Kenapa yang lu suka lebih suka kamera ketimbang audio? Karena kalau audio, Padahal audio lebih dekat sama lo. iya gini loh. Kalau audio gue udah main lama ya. Maksudnya gue udah cukup. Apa karena bosan? Iya gitu. Dan gue tahu kayak gue nggak perlu mic semahal itu buat menghasilkan suara yang bisa sebagus itu gitu. Maksudnya gue tahu minimal ininya di mana deh. Oke. Gitu. Berarti nanti ketika di satu titik, berarti lo akan sadar hal yang sama dong ketika di Udah kamera. kok, udah pak. Lo nggak butuh lebih dari Udah. ini. Kamera gue tadinya 80 juta sebelum ini. Iya, tahu. Sombong, bukan sombong, sponsorship. Cuma mahal banget. Iya gitu, maksud gue dari yang tadinya berimpian pakai kamera 80 juta, sekarang 20-an aja udah kamera aman 20 ya. aja udah aman. Iya. Tapi pas di Computex banyak kamera, ada pesan sponsor. Gue nggak berani lanjutin. Iya. Enggak, Karena tapi- takutnya sponsor juga. Iya benar. Enggak, tapi maksudnya antara cukup fair juga jumlah footage yang gue ambil pakai handphone. Cukup fair ya. Cukup fair, jadi cukup berimbang lah gitu. Ya. Ada kameranya, ada handphonenya. Karena kalau gua kan hampir 100% ini aja direkam pakai handphone. iya Jadi discreet ya. bener-bener Iya. bener-bener gua adalah konten kreator rumahan sebenarnya. Iya. Yang punyanya begini, ya mikrofon juga apa Pakai aja. adanya. Wow. Gampar ya. Apa adanya. Apa adanya loh, gue cuma Iya. gue cuma punya ini. Iya, ini mau gue hitung satuan apa hitung paket nih harganya? Gak usah. Harga kan gue ngomongin harga. Oh iya. Gue punya cuma ini, Iya, apa adanya. iya. Adanya Adanya ini bagus udah. juga. Iya, karena milih. Ya, tapi ada satu hal yang pengen gue tanya sama lu. Apa tuh cuy? Kenapa lu pilih handphone ini buat jadi daily driver, Bang? Ini S24. Bukan yang ultra, bukan yang ngerti kan? Oke, satu, gue udah ajak kerja sama Samsung banyak untuk yang S24. Bukan yang ultra, bukan Iya, yang plus. itu yang pertama. Yang kedua, gue dapat opsi kemarin. Fik, kalau lo mau jalan bareng sama kita, S24 apa S24 Plus? Oke, gue pikirin ya. Tapi banyak netizen nanya S24 biasa, Oke. yang regular. Oke, Akhirnya lo itu. jadi gue milih oke deh ini aja gitu. Jadi bukan karena keinginan lo ya? Enggak. Bukan, ya ngerti kan? Iya, maksudnya bukan karena lo 30% keinginan gue, 70%-nya netizen yang berbicara. Walaupun emang gue cukup aware ya untuk tahun ini sebenarnya seksinya di S24 Plus. Oh iya. Iya kan? Makanya kenapa gue nanya? Karena lo pakai S24 basic Iya. vanilla nih. Nah, Kenapa nggak pakai yang plus gitu? iya. Karena tapi akhirnya pun gue suka ya. Karena kecil gampang dibawa kemana-mana aja. Lebih maksudnya lebih Ini gedean mana sih? lebih simpel. Sama Nothing? Gedean ini dong. Gedean Coba Nothing lah. taruh atasnya ya. Coba ya. Nggak pakai case aja nggak apa-apa. Oh nggak apa. Oh. Gedean Nothing. Masih gedean Nothing ya? Iyalah. Oh iya sih. Enak Pak. Beda tipis banget sih sama Nothing ya. Enak, iya. Mungkin saingan Nggak setengah jari lah. kalau saingan kecil-kecilan jatuhnya Zenfone masih lebih kecil kayaknya. Yang Oke, 10 ya. iPhone 13 mini lebih kecil ya. Itu lebih kecil. Oke. Nah, gue kan sebagai si anak compact ya, Ya. dan branding gue terlalu kuat. Ya. Saya suka compact. Kami suka compact. Nah, kalau kata Mobi ya. Kata Om Mobi ya. Kalau gue suka yang enteng. Gue lagi capek pakai yang berat, makanya gue pakai ini. Oh iya. Iya, tapi beneran emang lagi sakit-sakit kan. Oh, lagi banyak fitness ya Pak. Lagi. Mau main WWE ya. Mau main Smackdown. Tapi banyak yang nggak tahu lu suka Smackdown. Masa sih? Banyak lagi. Iya sih. Awal nggak duga. Nggak, emang gue nggak. Nggak, Emang lu gua juga nggak nunjukin kan. nggak Tapi nunjukin. kadang-kadang kan bocor juga tuh. Iya. Iya kan. Iya. Kenapa lo suka pro wrestling? Too many good things about pro wrestling untuk tidak diambil dalam pelajaran kehidupan. Oh iya loh. Contohnya, Contoh. Promo. Heeh. Promo ini kan berarti public speaking. banyak yang nggak ngerti promo itu Iya, apa. promo itu adalah kalau kita ngelihat kayak orang di apa pro wrestler tuh di tengah ring dia ngoceh-ngoceh gitu. Capek gitu kan. Segala Sesuai macam. karakter ya. Sesuai karakter. Nah, karakter ini dia lo diajarin kayak lo harus bisa acting. Promo itu public speaking, ngomong dan segala macamnya. Oke. Storyline. Oke. Gimana lo harus merangkai satu buah cerita. Kalau dulu nih, Dulu kita percaya banget sama story lagi. iya, sampai sekarang juga bukan percaya
bukan percaya as in like percaya benar, tapi believable. Ya, believable. Believable kalau sekarang. Nah, kalau dulu pas gue masih di radio, kan gue sempat jadi produser. Cerita-cerita di wrestling itu jadi salah satu cara gue merangkai cerita buat di acara pagi dan segala macam. Jadi kayak runutannya nih, kayak misalkan hari ini promo, abis itu pertandingan ini lawan B, terus di sini nanti diserang segala macam. Nah, rangkaian itu yang gue pakai grafiknya buat grafik ke satu buah acara. Kalau sekarang itu yang gue bikin untuk merangkai konten journey gue dari awareness, gue platformnya apa, ininya apa, nih sekarang kesini gimana segala macam gitu. Itu technical banget ya tapi ya. Emang iya, maksud gue. Tapi lo enjoy pertandingannya sendiri? Ya, sometimes. Karena gini, karena ada orang-orang yang suka pro wrestling pada akhirnya berhenti di titik tertentu karena udah mulai ngerasa udahlah. Iya, karena a match is a match. Tapi kan gimana lo build up to the match. Makanya kan kayak kelasan McGregor selalu rusuh kan. Ibarat kata McGregor nih yang buka koran kedua nih. Kalau di saat video ini kita akan bahas buka koran setelah ini. Ya kan, gitu. Jadi buka koran yang kedua nih, itu McGregor tuh, ya kan. Tapi emang itu kan yang bikin, ada turmoilnya dan segala macam. Pihak satu kepancing ini semua. Sampai ibarat kata nih kalau McGregor nggak rese, Khabib nggak mungkin nyerang pelatihnya ya. Nah, gitu. Dan sebenarnya itu build up kan? Build up. Kan McGregor pas lagi di tengah-tengah match bilang it's just business. Iya. It is just business. Iya. Gitu. And in business everything is sales actually. Iya. Nah, ujung-ujungnya penjualan. Iya, masalahnya adalah emang bisnisnya McGregor nggak ngomong sama Khabib nih, ada janjian di depan. Dia jalan bikin bisnis sendiri. Gitu. Tapi malah jadi ngebagusin bisnis. Iya dong, Dana White senang sekali. Iya. Duitnya banyak. Iya. Enggak, maksud gue gini. Lo ngerti kan dari aspek kita cuma nonton gulat orang setengah telanjang di atas ring, ternyata banyak banget yang kalau di deskripsiin secara verbal itu aneh sekali. Ada dua orang laki-laki berminyak. Iya lagi bener. Rambutnya dibasahin. Ini celana pendek, kadang kolor. Bener kan? Celana pendek gue udah paling halus tuh. Iya. Celana pendek dan saling memeluk. Iya bener. Dirty sekali udah jelasin. Tapi kan ya udah lah ya. Ya udah. Jangan dibayangin. Ditonton aja. Karena banyak seru-serunya. Banyak cerita-ceritanya itu yang menurut gue jadi hal yang banyak bisa diambil. Lebih seru mana? Cerita itu atau cerita adu koran? Buat konteks, bagi yang ngerti, jadi ada satu brand handphone mempromosikan brandnya dengan koran awalnya seakan-akan news kalau brandnya ada seri dari brand itu comeback. Tiba-tiba ada brand saingan juga ngerilis koran. Yes. Dengan isi yang bertolak belakang dengan koran pertama. Sebenarnya tuh kayak sebenarnya emang gini by Indonesian standard itu dianggap rough ya, kasar lah. Tapi sebenarnya gue ngelihatnya biasa aja sih, karena kita nonton pro wrestling ya. Nah, it's just business bro. Gitu. Lo kalau ngerasa tapi itu kasar banget Fik gini, lo jangan mendukung hate-nya orang begini lo. Enggak dong, it's just business bro. Mana yang menguntungkan buat gue, itu yang akan gue tunggangin. Itu adalah gimana caranya bisa promo tanpa budget. Perkeruh suasana. Dan itu kan dipakai sama selebritas Indonesia. Iya. Kalau lagi mau ngeluarin film atau apa berantem aja dulu. Itu biasanya naik. Iya. Karena orang Indonesia, bukan cuma Indonesia, manusia lebih suka hal negatif. Yes. Otaknya lebih cepat ngerasa hal negatif. Dan doyan drama. Dikasih dua-duanya sekarang nih. Iya. Jadi lebih seru mana? Lebih seru mana apa? Cukup seru gak ini menurut lo? Seru lah. Gue seru ngeliat orang di sekitarnya. Karena lucu aja mereka yang sebenarnya pemain ini bukan brandnya ya. Iya. Tapi orang-orang yang ngomong di tengah. Iya. Yang jadi maksud gue ngeliat jadi kayak yang ini condong ke sini, yang ini condong ke sini gitu. Apaan sih? Tapi gue tahu kenapa mereka condong kok. I know for sure. Ya gue tahu kan kecondongannya karena apa? Invoice kan. Kasihan Pak. Nah, mereka bingung. Nah itu sebenarnya yang pengen gue tanya ke lo. Ini terlepas dari lo sebagai tech reviewer. Gue nggak nyebut tech reviewer lagi deh, tech content creator. Karena tech reviewer menurut gue udah nggak ada. Tech creator aja Pak. Ya tech content creator lah ya. Gue nggak mau disebut reviewer. Buat gue reviewer kayaknya cuman jagat doang. Karena jagat harus setia dengan namanya. Oh ya iya dong. Jagat review. Iya kan makanya gue bilang yang lain sebut aja tech creator. Ada nggak pakai nama review lain? Nggak
ada. Nah, ada. Nerd review. Iya sih. Dia harus ngulas, dia nggak boleh ngiklan. Gue belum pernah lihat lagi. Maksudnya nggak merhatiin yang lain. Yang pakai review. Oh, udah, gue pulang. Gue belum pernah lihat. Gue nggak merhatiin detail nama lagi. Iya, makanya gue nggak suka. Untung Putu Reza nggak jadi project review. Dia project review. Kan dia fair-fairan. Project review. Iya. Gue masih punya temen kan nih tayang nih. Ini menurut gue pribadi ya. Dia ngejual flagship killer. Ya. Harusnya levelnya di mana? Levelnya. Sebuah produk yang disebut flagship killer, levelnya harusnya di mana? Seenggaknya menyentuh hampir flagship nggak sih? Iya dong. Harusnya. Iya. Berarti tinggi dong secara beberapa specs lah. Secara premium atau secara kelas lah. Harusnya tinggi dong. Ya. Masa dijual dengan cara begitu tidak premium? Iya. Oh ya bisa sih. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Kan jadi ada yang aneh. Buat gue sih aneh. Iya. Itu kayak jual barang murah. Karena caranya low. Menurut gue cheap banget. Iya. Jadi oke, lo dapet drama, oke, lo dapet exposure-nya, tapi barangnya itu menurut gue tidak diuntungkan. Iya, kalau lo ngomong value dari barangnya ya. Iya, value dari barangnya jadi nggak dapet. Menurut lo gimana? Sah? Karena kan flagship killer. Iya, tapi it's just business as usual. Iya. Lo kan nyari riak. Iya. Inti dari publikasi adalah mencari riak. Iya. There's no such thing as bad news. A news is a news. Makanya gue nggak tahu ya, gue bukan nggak setuju dengan term flagship killer. Tapi menurut gue itu bukan flagship killer, itu adalah middle range yang berusaha buat harganya dimahalin. Yang mana nih yang kita omongin nih? Dua-duanya. Iya, saya setuju. Karena gini ya, kayak gue setuju. Karena gini, kalau misalkan, layarnya 6.000 nits, jadi udah siapa yang diuntungin flagship coba? Killer. Nggak ada tukang foto. Kemarin ada yang DM gue gini. Ojol pakai AMOLED. Lah, tapi kan diuntungin dengan layar brightness tinggi itu. Iya. Lo mau burn-in berapa lama? Lo dalam waktu berapa lama no shadow keluar? Lo tau nggak? Ada yang DM gue, fotografer. Fix blitz aja. Itu 4.000 sampai 5.000 nits. Ngapain layar? Ini 6.000 nits mau ngapain ya? Nggak buta orang. Fotografer bukan gue ya. Gue komen di tempat sobat HP. Cocok buat ojol. Di reply, gue nggak tahu yang reply siapa? Irwan atau Moldi atau siapa, gue nggak tahu. Ada benarnya. Terus gue mikir, ketika kalimatnya ada benarnya, berarti ada yang salah dong. Iya, betul. Gue langsung minta maaf. Oh sorry, emang targetnya bukan ojol. Karena gue nggak tahu. Iya. Karena gue beneran nggak tahu. Kayak emang targetnya bukan ojol, ya punten. Maaf ya. Ternyata terus ada lagi netizen reply. Ya kayaknya buat ojol kemahalan. Oh ternyata emang mahal. Ternyata untuk ya gue nggak tahu lah standar mahalnya buat teman-teman ojol seberapa. Tapi emang harganya lumayan. Nah lah bro, maksudnya ya let's make it fair lah. 5 juta ya, itu masih. Marketing buat siapa fitur itu? Maksud gue hanya karena lu bisa melakukan sesuatu, bukan berarti itu berguna kan? Iya dong. Itu kan semuanya begitu. Hanya sampai lo coba sendiri kan. Iya. Konsep dari fitur tuh semuanya begitu kan. Karena gue cuma mikir satu kondisi doang. Kalau gue beli handphone harga 10 juta, gue tuh berarti ada di kelas sosial tertentu dong berarti. Oh iya dong. Kelas sosial tertentu. Let's say gue karyawan. Ya. Ketika gue di tengah padang pasir yang panas itu, sehingga gue harus melihat layar handphone gue. Kayaknya ada prioritas lain yang harus gue lakukan selain melihat layar handphone. Yaitu adalah berteduh. Iya betul. Nah itu buat orang-orang di Dubai, Pak. Kan lagi di Sendan. ngapain jual di sini? Dia mungkin ini lagi di padang pasir yang di Jogja. Dia mikir positif aja. Mungkin idenya salah. Iya. Dia harus nyuri ide orang lain dulu. Mungkin konten kreator Dubai yang harus dicolong idenya. Mungkin ya. Kan menginspirasi. Inspirasi. Jangan nyolong lah, kasar lah. Inspirasi. Kalau nyolong biasanya rumit gitu, mau minta maaf juga bingung. Emang bedanya apa sih terinspirasi sama nyolong kalau menurut lo? Beda lah. Bedanya apa? Kalau terinspirasi tuh kayak,
mau nih kayaknya nih kayak bikin kayak begini, tapi jangan begini-begini banget. Ada ATM-nya. Siapa tech reviewer yang tidak terinspirasi sama Jagat atau David? Nggak ada. Menurut gue nggak ada. Nggak ada. Tapi apakah mereka lantas nyolong idenya? Ininya kan? Iya. Enggak dong. Karena kan konsepnya tidak ada yang mencoba bikin video sepanjang Jagat, kecuali mungkin dia bikin gaming test. Iya kan? Atau bikin video ngobrol begini? Iya, kalau video ngobrol panjang. Tapi kan kalau ini ya udahlah, gampang lah, simple lah. Ini kan udah banyak yang bikin. Iya, jadi bedanya inspirasi dan nyolong tuh itu ya. Iya, kalau inspirasi tuh David banyak terinspirasi kan. Iya. Jadi kayak tiba-tiba ada Flare Cam, ada Perf Dog. Iya. Gua nggak tahu tuh dia inspired by siapa gitu. Tapi dia terinspirasi ya. Terinspirasi, kan dia mengakui itu. Iya. Gitu. Kalau terinspirasi tuh biasanya ada pengakuan, karena gue terinspirasi siapa. Iya. Tapi kalau nyolong, nggak ada pengakuan. Enggak. Itu bedanya. Bedanya di situ. Aduh, ini bukan di pinggir jurang, nyemplung. Udah pernah dicolong emang? Ada lah. Udah pernah ya? Ada sendal. Tapi bete sih. Ngerti gue. Karena gue pun pernah. Standar kan? Yang bikin gue nggak bekerja sama dengan satu brand. Ngerti gue. Kan lu udah cerita sama gue. Udah jalan campaign-nya. Iya. Udah ada kontennya. Terus tiba-tiba minta di-reconsep. Padahal itu konsep gue. Iya. Dan ketika gue di-cut dari project itu, orang lain nempatin posisi gue dengan konsep yang sama. Iya. Wah, itu lucu. Kasarnya kayak orang pakai curhat gadget. Iya, ngerti. Tapi ngeganti gue-nya. Iya. Lah, kan curhat gadget konsep gue. Punya gue, Iya. Gitu. Karena itu dilakukan oleh dua brand. Iya. Tapi kan lo spesifik ya. Nggak tahu ya kalau mungkin gue terlalu general, jadi dianggap bukan nyolong. Itu ide. Padahal general itu kan yang paling tinggi. Itu kan namanya grand strategy ya. General kan. General kan paling tinggi. Iya. Pasti ke bawah-bawahnya kan baru. Masih mana ada di awal dikasih jembreng. Ya. Pasti dikasih awal lah ya. Dikit-dikit dulu dong. Kulit-kulit awalnya, luarnya dulu. Masa baru dalam masuk tiba-tiba dikasih ini ususnya. 12 jari. Iya, jangan dong. Ini usus besar gitu. Bau. Iya. Gue nggak pernah tahu sih usus besar bau. Tapi kemungkinan iya. Iya dong. Gitu. Tapi banyak yang masih bingung sebenarnya. Kayak tech content creator selama bertahun-tahun tuh kayak nggak ada drama ya. Kayak baik-baik aja. Terus ketika nonton podcast gue sama Jagat, tiba-tiba gue bilang, iya gue sama Wasa pernah berantem 2 tahun. Itu kayak banyak banget yang kaget. Iya. Karena faktanya kami tidak sedekat itu dulu. Iya. Dan kita kan faktanya memang tidak gini. Tidak sebaik-baik itu aja kan. Iya, kita tuh sebenarnya gimana ya? Di satu sisi bisa dibilang guyup, tapi tetap masih ada friksi. Ya, friksi ada lah, mungkin 1 atau 2 gitu. Tapi beberapa orang bisa nanganin cepat, ada yang lama kayak lo. Lucunya adalah ada friksi yang karena tidak ada friksi. Karena dia nggak pernah beririsan. Oh, oke. Malah jadi bisa friksi. Ya itu juga bisa. Ada. Itu aneh sih buat gue. Jadi kayak orang lihat-lihatan dari jauh terus tersinggung. Iya, ngerti gue. Ngerti kan? Ngerti gue. Kenapa lu liatin gue? Emang kenapa? Kenapa? Masa nggak boleh? Emang nggak boleh. Ada yang kayak gitu? Ada Pak, ada banget. Ya wajar lah. Tapi juga ada yang sengaja pengen jadi public enemy. Ada. Lu jangan ngomongin mulu. Gue dalam waktu berapa minggu terakhir kebanyakan expose public enemy itu tuh. Masa sih? Iya. Karena banyak nih. Oh banyak ya? Banyak orangnya. Sengaja jadi strategi baru katanya. Oh iya. Jelek-jelekin kan. Biar diterima. Padahal ngejelekin dibayar sama kompetitor. Ngejelekin karena dibayar sama kompetitor. Gue gini sih, tapi at one point gini ya, gue juga nggak bisa bilang semua teman-teman tech creator itu cuman bekerja karena duit ya. Enggak sih, kerja sih karena duit. Tapi diralat. Iya, tapi maksud gue nggak bisa gue bilang semua opininya itu dibayar, semuanya dikontrol. Enggak. Gue nggak bilang mereka bohong. Benar. Kita nggak begitu ya. Maksudnya gue juga nggak bisa bilang begitu karena walaupun misalnya lo dibayar untuk bikin satu buah video, itu banyak teman-teman yang emang oke lo bayar untuk slot pasang ya, slot tayang ya gitu. Tapi emang banyak juga yang belum ngerti uang berarti opini positif. Itu juga ada. Itu ada. Bahkan masuk brief. Oh iya dong, review positif. Iya. Itu lucu tuh buat gue.
review positif tuh lucu. Karena kalau gue nggak mau nafik, gue terima kok endorsement dan lain-lain. Tapi gue nggak mau itu review. Oh iyalah. Showcase aja. Showcasing. Semuanya begitu kok. Ya biasanya di awal-awal enggak. Ketika semua gitu kok. Enggak Pak, awal-awal semuanya rata-rata kepleset. Tapi sampai sekarang ada yang betah kepleset. Oh ya udah. Jadi kayak kepleset, diguling-gulingan dong. Ya mungkin enak Karena dulu mungkin banyak yang nggak tahu, tapi dulu pernah ada momen di mana berapa tahun lalu lah ya, karena orangnya udah pada ganti. Campaign-nya adalah comparison. Ingat nggak? Oh ya. Pokoknya harus compare dan harus menang. Pernah masuk ke gue tuh tapi nggak pernah menang. Iya kan? Masuk ke gue juga, gue jajal dulu dan nggak menang, gue balikin. Iya. Karena jadinya bland gitu ya. Dan tapi ada yang ngambil kan? Oh ada ya? Ada lah beberapa teman-teman kita itulah gitu. Dan sampai sekarang akhirnya mereka melakukan itu. Okay. Maksud gue sih ngambil comparison ya, tapi gue nggak pernah bisa memenangkan. Nah akhirnya mereka memenangkan. Oh itu ya. Karena akhirnya si brand yang dirugikan itu tahu kalau mereka tidak faktual, tidak based on data, tapi hanya karena dibayar, jadi dibelokin datanya. Ya, jadi muncullah listnya, orangnya siapa aja. Dan di titik itulah saya tahu. Oke. Si ini. Dan sampai sekarang yang dilakukan seperti itu aja. Masih. Ngeri ya? Iya, bisnisnya mereka begitu. Ya. Sama kayak pro wrestling. Nggak bisa nyalahin bisnis orang lah. Kita nggak usah nyakitin. Benar. Periuk makan orang. Kayak pro wrestling kan jatuhnya. Itu bisnisnya mereka masing-masing gitu. Kayak ya udah. Ya you pick your own way doing your business. Iya. Kalau gue sih judulnya adalah Choose Your Own Hell. Iya benar. Iya. Choose Your Own Hell. Lah. Kalau bahasa gue lo mau pakai racun yang mana? Iya. Tinggal masing-masing aja. Iya. Terserah. Gitu. Mau yang susah di sini tapi enak di sini. Iya. Mau enak di sini tapi susah di sini ya. Karena semuanya ada sakitnya. Kan? Ada sakitnya. Ada pain levelnya lah, pain pointnya. Gimana tabungan aman? Lumayan enggak. Kayaknya saya terlalu jujur di konten. Iya. Lumayan enggak aman. Karena proyekku banyak yang gue biayain pribadi. Iya. Tapi kan emang lagi rolling beberapa hal sendiri. Kayak misalkan buku deh. Buku itu emang bukan dari gue. Itu dari penerbit dan lain-lain. Tapi untuk marketingnya itu dari gue. Oh, ya ada cost lah. Ada cost untuk marketingnya sendiri. Ibaratnya gini, kayak nyalek lah. Lo meskipun lo diangkat sama partai tapi nggak pakai uang misalkan masuknya. Tapi kan lo mempromosikan diri lo sendiri pakai uang gitu. Jadi ya sama, buku tuh ternyata industri buku tuh kayak gitu. Jadi gue baru tahu kalau marketingnya harus gue sendiri, ya udah. Oh iya. Emang begitu kok tapi sebenarnya. Iya, jadi kayak ya belajar buat jadi DPD nanti lah. Apa? Lo buat belajar jadi DPD. Aku harus belajar foto dulu.